Halo guys, selamat datang di channel Master Villain 88 yang gue garek sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan film next yang update untuk edisi 30 September 2021, yang dimana gue akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik untuk kalian ikuti, dimana berita yang pertama ini adalah rencana WWE untuk event SummerSlam di tahun depan. Lalu selanjutnya gue juga memiliki berita mengenai salah satu bintang top WWE akan absen untuk beberapa waktu. Dan yang terakhir gue juga memiliki berita mengenai WWE Draft yang akan dilaksanakan mulai di tanggal 1 Oktober nanti ya, atau di show SmackDown minggu ini. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk ke berita yang pertama, yang dimana gua akan membawakan berita mengenai rencana WWE untuk event SummerSlam tahun depan. Seperti yang gua sampaikan di video yang saya update sebelumnya, bahwa WWE pun baru saja mengannounce lokasi pelaksanaan untuk event Royal Rumble di tahun depan, yang dimana Royal Rumble untuk tahun 2022 itu akan dilaksanakan di The Dome at America Center di kota St. Louis, Missouri, Amerika, begitu ya. Namun untuk event SummerSlam di tahun depan, WWE pun kemungkinan besar tidak akan menyelenggarakannya di Amerika Serikat, melainkan WWE ini pun berencana akan menyelenggarakan SummerSlam tahun depan ini di Inggris. Sebagaimana yang disampaikan oleh Talksport ya, mereka pun melaporkan bahwa SummerSlam tahun depan ini pun akan diselenggarakan di Inggris, dan venue atau lokasi yang menjadi kandidat kuat untuk pelaksanaan SummerSlam tahun 2022 itu adalah Principality Stadium yang bertempat di kota Cardiff, dan event tersebut pun akan menjadi event peringatan 30 tahun SummerSlam edisi 1992, yang dimana event tersebut diselenggarakan di Wembley Stadium, kota London. Dan Talksport pun mengatakan ya, ada beberapa faktor yang membuat WWE ini pun tertarik ya untuk menyelenggarakan event mereka di Principality Stadium, di mana beberapa faktor tersebut itu stadium daripada di mana salah satu faktor tersebut itu Principality Stadium itu pun memiliki fitur retractable roof, dan selain itu pun mereka pun melihat bagaimana Principality Stadium ini pun bisa mengexpand kapasitas penontonnya, karena sebenarnya kapasitas penonton daripada Principality Stadium itu mereka bisa memuat penonton sebanyak 74.500 penonton. Namun pada event pertandingan boxing antara Anthony Joshua menghadapi Carlos Takam di tahun 2017 silam, Principality Stadium ini pun berhasil memuat penonton sejumlah 78.000 penonton, begitu guys ya. Namun Talksport pun menegaskan bahwa walaupun WWE pun menunjukkan ketertarikannya terhadap venue tersebut, namun hal tersebut pun belum bersifat final ya hingga saat ini, dan masih ada kemungkinan begitu ya bahwa WWE ini pun masih akan menggelar show di Inggris ya menggunakan venue stadium, namun bukan event SummerSlam begitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang kedua, yaitu berita mengenai salah satu bintang top WWE itu akan absen di beberapa waktu ke depan, yang dimana bintang yang akan absen itu adalah Alexa Bliss begitu ya. Dan berdasarkan berita yang disampaikan oleh Wrestle Inc ya, bahwa mantan pemegang gelar wanita sebanyak 5 kali Alexa Bliss ini pun akan absen ya, semenjak dia menerima kekalahan dari Charlotte Flair di event Extreme Rules kemarin begitu ya, yang dimana kita pun bisa melihat bahwa Charlotte Flair ini pun tidak hanya mengalahkan Alexa Bliss, namun juga merusak salah satu benda kesayangan daripada Alexa Bliss, yaitu boneka kesayangannya, yaitu Lily ya. Dan berdasarkan berita yang disampaikan oleh Wrestle Inc ini gitu ya, bahwa mereka belum mengetahui hingga kapan atau secara spesifik kapan Alexa Bliss ini pun akan kembali ke WWE. Namun berdasarkan rumor bahwa Alexa Bliss ini pun akan absen
untuk beberapa bulan ke depan begitu guys ya. Dan seperti yang kita lihat ya, memang Alexa Bliss ini pun sudah tidak tampil di layar kaca WWE pun sejak di show Raw di tanggal 27 September kemarin atau di minggu ini gitu. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya ya. Ini berita mengenai WWE Draft yang akan mulai diselenggarakan di tanggal 1 Oktober nanti ya, atau di show SmackDown minggu ini, dan akan berlanjut lagi ke tanggal 4 Oktobernya atau di show Raw minggu depan. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dave Meltzer dalam Wrestling Observer Radio ya, bahwa talent kunci ya atau bintang-bintang top dari WWE ini pun sudah dipastikan siapa yang akan bertahan atau siapa yang akan berpindah brand antara Raw dan juga SmackDown. Itu pun sudah diputuskan ya, bahkan sebelum WWE Draft ini pun akan dilaksanakan. Dan pihak penyiar daripada Raw dan juga SmackDown itu sendiri, yaitu USA Network dan juga Fox, mereka sudah mengetahui ya bintang-bintang mana saja yang akan berpindah dan juga siapa saja yang akan stay di brand tersebut. Dan Meltzer pun mengatakan bahwa adanya keterlibatan talent-talent yang berasal daripada NXT untuk di event WWE Draft di hari Jumat nanti, yang dimana idenya itu adalah untuk merefresh roster-roster yang sudah berada di SmackDown dan juga di Raw ya. Namun NXT sebagai brand ini pun sendiri tidak akan berpartisipasi dalam event drafting di hari Jumat nanti. Namun Dave Meltzer pun mencatat ataupun memberitahu bahwa semua yang sudah ditentukan ini pun masih bisa saja berubah ya di kemudian hari, dan keputusan final dari WWE ini pun kita pun akan bisa melihatnya pada saat draft itu sendiri akan diselenggarakan. Dan kita pun berlanjut lagi dengan hasil daripada show NXT di tanggal 28 September kemarin, yang dimana yang menjadi headline dari show NXT di minggu ini yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Championship antara Raquel Gonzalez menghadapi Frankie Monet, yang dimana pertandingan ini pun harus tertunda selama 2 minggu terakhir ini gitu guys ya. Dan dimana show kali ini pun dibuka dengan pertandingan Elektra Lopez menghadapi B-Fabe dalam pertandingan non-DQ match ya, yang tentunya ini pun merupakan pertandingan dengan tensi yang sangat tinggi ya, karena kita ketahui kedua grup yang menaungi Elektra Lopez dan juga B-Fabe, yaitu Legado del Fantasma dan juga Hit Row, pun memang sudah terlibat konflik di beberapa bulan terakhir ini gitu guys ya. Yang dimana hal tersebut pun ditunjukkan di awal pertandingan kali ini, dimana seluruh anggota dari Legado del Fantasma dan juga Hit Row ini pun terlibat bentrokan ya, tidak hanya Elektra Lopez dan juga B-Fabe yang menjalankan pertandingan tersebut begitu guys ya. Namun pada akhirnya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh Elektra Lopez ya via pinfall, setelah sebelumnya Elektra Lopez ini pun berhasil melakukan finishing move-nya yaitu powerbomb kepada si B-Fabe ini gitu guys ya. Dan coba berlanjut lagi dengan single match antara Shayna Queen menghadapi Oney Lorcan, yang mana secara mengejutkan Shayna Queen ini pun berhasil menghancurkan Oney Lorcan dan tidak memberikan Oney Lorcan satu kesempatan untuk memberikan perlawanan yang berarti kepada Shayna Queen, yang membuat Shayna Queen ini pun terlihat bisa mengalahkan Oney Lorcan dengan cukup mudah, dan dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan NXT Women's Tag Team Championship, di mana sang juara bertahan Io Shirai dan juga Zoey Stark ini menghadapi tantangan daripada The Toxic yang diwakili oleh Gigi Dolan dan juga Jessie Jane, dan sang leader yaitu Mandy Rose ini pun nampak menemani kedua rekannya di sisi ring ya. Ya, bisa dibilang ini merupakan salah satu pertandingan yang paling menarik yang terjadi di show NXT minggu ini begitu ya. Dan kita pun bisa melihat baik Io Shirai dan juga Zoey Stark ini pun mereka berhasil memperbaiki kerjasama mereka sebagai sebuah tim ya, karena seperti kita ketahui ya bahwa baik Io Shirai dan juga Zoey Stark secara personal mereka
tidak menyukai satu sama lain gitu guys ya sebenarnya. Namun dalam pertandingan kali ini kita pun bisa melihat chemistry yang antara Io dan juga Zahir ini pun semakin kuat ya. Yang dimana hal tersebut pun berhasil mengantarkan mereka berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women Tag Team Champions dari The Toxic. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan Boa menghadapi Andre Cage ya. Ya dimana sebenarnya Andre Cage ini pun berhasil mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya. Walaupun kita bisa melihat Andre Cage ini pun berpenampilan yang cukup tidak lazim ya sebagai penggulat, yang dimana dia menggunakan kardigan dan juga celana panjang seakan dia merupakan anggota varsity gitulah pada intinya. Yang dimana ada satu hal yang dimana membuat Boa ini pada akhirnya bisa memberikan perlawanan dan bahkan Boa ini pun bisa mengalahkan Andre Cage, yang dimana satu momen tersebut itu adalah pada saat guru daripada Boa yaitu Tiansha melakukan intervensi yang membuat fokus daripada Andre Cage ini pun teralihkan begitu guys ya. Dan pasca kekalahan dirinya dari Boa, dia pun sempat terlibat adu mulut ya dengan Boa dan juga gurunya Tiansha gitu guys. Dan siapa berlanjut lagi dengan pertandingan title match kedua edition NXT minggu ini, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Championship, di mana sang juara bertahan Roderick Strong menghadapi Grayson Waller ya. Yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup taktikal ya. Namun kita pun bisa melihat bahwa kelas daripada Roderick Strong ini pun masih di atas daripada Grayson Waller, dan ini pun yang membuat Grayson Waller ini pun harus mengakui keunggulan daripada Roderick Strong, sehingga Roderick Strong ini pun masih bisa mempertahankan gelarnya sebagai NXT Cruiserweight Champions gitu guys ya. Dan siapa berlanjut lagi dengan pertandingan single match antara Kyle O'Reilly menghadapi Ridge Holland, ya dimana Kyle O'Reilly pun berhasil mengalahkan Ridge Holland ya setelah adanya intervensi yang dilakukan oleh Pete Dunne. Namun ini pun tidak berjalan mulus dan malah ini pun menjadi senjata makan tuan ya, terutama bagi Ridge Holland, karena atas intervensi tersebut Kyle O'Reilly pun mendapatkan kesempatan emas untuk memenangkan pertandingan tersebut, di mana dia berhasil mengeksekusi salah satu finishing andalannya yaitu knee drop kepada Ridge Holland yang mengantarkan dia pun memenangkan pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan main event daripada show NXT di minggu ini, yaitu adalah dan pasca kemenangan Kyle O'Reilly atas Ridge Holland, kita pun bisa melihat ya Ridge Holland dan juga Pete Dunne yang tidak menerima kekalahan mereka pun langsung menyerang Kyle O'Reilly. Namun hal tersebut pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat sosok yang menolong Kyle O'Reilly di episode NXT 2 minggu lalu ini pun kembali hadir, yaitu sosok Von Wagner ini pun kembali menolong Kyle O'Reilly dari kepungan Ridge Holland dan juga Pete Dunne gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi ke pertandingan main event dari show NXT minggu ini, yaitu adalah pertandingan NXT Women Championship, di mana sang juara bertahan Raquel Gonzalez ini pun menghadapi Frankie Monet yang nampak ditemani oleh Robert Stone dan juga Jessica Mea di sisi ringnya ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya bisa dibilang pertandingan yang berjalan cukup berimbang begitu ya, walaupun kita pun bisa melihat Raquel Gonzalez ini pun secara perlahan-lahan dia pun bisa mengendalikan jalannya pertandingan tersebut dengan mengandalkan kekuatan yang dia milikinya ya. Dan pada akhirnya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh Raquel Gonzalez setelah dia berhasil melakukan one arm powerbomb kepada Frankie Monet dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun ada satu hal yang terjadi pasca kemenangan Raquel Gonzalez atas Frankie Monet ya, yang dimana kita pun bisa melihat pada kala Frankie Monet bersama kedua rekannya ini pun meninggalkan arena pertandingan. Di dalam waktu yang bersamaan kita pun bisa melihat ya faction atau grup toksik yang dipimpin oleh Mandy Rose ini pun memasuki arena pertandingan, yang dimana mereka ini pun menyerang Frankie Monet dan kedua rekannya. Dan setelah mereka berhasil menghabiskan Frankie Monet dan kawan-kawannya, Mandy Rose bersama The Toxic ini pun menyerang Raquel Gonzalez, yang dimana ini pun menjadi hal simbolis bahwa setelah The Toxic ini pun gagal mengincar gelar NXT Women Tag Team Champions,
maka target mereka selanjutnya itu adalah gelar NXT Women's Champion yang kini dipegang oleh Raquel Gonzalez gitu ya. Dan segmen tersebut pun menutup show daripada NXT di tanggal 28 Agustus kemarin, dan kita pun berlanjut lagi dengan adanya beberapa update match card ya setelah show NXT ini pun berakhir, yang dimana update match card ini pun untuk show NXT minggu depan, dimana sudah ada 3 segmen yang dipastikan akan digelar di NXT minggu depan, yang dimana segmen yang pertama ini adalah pertandingan LA Knight menghadapi Odyssey Jones. Lalu ada pertandingan 8-man tag team match ya antara MSK ya, sang NXT Tag Team Champion bersama Josh Briggs dan juga Brock Jensen menghadapi tim daripada Grizzled Young Veterans bersama tim daripada Carmelo Hayes dan juga Trick Williams. Dan selain itu pun pendatang baru daripada NXT yaitu Tony D'Angelo akan melakukan debutnya di NXT minggu depan. Dan update NXT minggu depan ini pun menjadi berita terakhir di video film wrestling update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, New Japan Pro Wrestling, AEW, Ring of Honor, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ya. Dan akhir kata, gue Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, bang.